Halo semuanya, kembali lagi di ASJ The Series. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengkonfigurasi FTP server. Lebih tepatnya di sini kita akan menggunakan Pro FTPD ya. Untuk paketnya di Debian 10 sendiri itu ada banyak ya paket yang bisa dipakai itu. Ada Pure FTPD, ada VS FTPD. Tapi di sini kita hanya akan menggunakan Pro FTPD aja. Jadi silahkan untuk diikuti. Oke. Mungkin di sini masih ada yang nggak tahu apa itu FTP server. Secara garis besar, FTP server itu digunakan untuk proses transmisi file atau transfer file ya. Dari server ke klien, dari klien ke server. Hanya sebatas itu aja. Seperti kegiatan mengunduh dan mengunggah ya. Mendownload, mengupload. Oke, langsung aja kita ke tahap pertama, yaitu adalah menginstal Pro FTPD itu sendiri. apt install Pro FTPD. Oke, enter. Oke, salah ketik ya. Pro FTPD. Nah, ini baru benar. Enter. Pilih yes. Lalu kita masukkan DVD 2. Di sini karena saya pakai putih, saya harus kembali dulu ya ke si Debian asli saya yang ada di VirtualBox. Kita pilih DVD 2 di sini. Lalu kita sekarang kembali lagi ke putihnya di sini. Pilih enter. Oke, sekarang kita clear dulu layarnya. Baik, di sini kita akan sebenarnya sudah bisa ya, kita sudah bisa memakai si FTP server karena sudah langsung diinstal. Jadi kita coba lagi langsung ini aja ya, coba mengakses servernya menggunakan FTP client pada klien kita sendiri gitu. Jadi ada dua aktor penting ya di FTP server ini. Pertama, si FTP servernya ini yang menjadi tempat atau wadah ya untuk menaruh dan mengambil file-file yang kita inginkan, dan juga ada klien yang digunakan untuk pengaksesan ya, pengaksesan ke servernya. Nah, di sini jangan lupa juga sekali lagi saya tekankan, jika belum ada koneksi ke klien, kalian nggak bisa melakukan aktivitas seperti tadi, mengakses si FTP servernya. Jadi pastikan dulu sekali lagi klien kalian sudah terkoneksi dengan server. Mau yang pakai klien VirtualBox atau menggunakan klien si komputer kalian sendiri atau host only ya. Di sini saya menggunakan host only, sekali lagi saya ingatkan. Ya. Bagaimana cara konektivitas? Silahkan dilihat di video part 0.1 ya. Di konektivitas di ASJ The Series di YouTube-nya. Silahkan dilihat bagaimana caranya membuat konektivitas ya. Menggunakan host only atau menggunakan VirtualBox gitu. Oke, lanjut. Sekarang kita coba buka salah satu aplikasi untuk FTP kliennya. Di sini saya menggunakan WinSCP. Kita tunggu dulu aplikasinya. Oke, di sini munculnya. Sebentar. Nah, ini dia aplikasinya. Sorry. Oke, ini aplikasinya untuk FTP client ya. Jadi dia di sini berperan sebagai FTP client agar kita bisa mengakses si FTP server. Oke, kita klik new session di sini. Oke, setelah kita klik new session, kita pilih new site. Nah, setelah kita pilih new site, protokolnya kita ganti ke FTP di sini. Oke. Langsung kita masukkan saja passwordnya 192.168.1.1. Sorry, password lagi, hostname maksudnya. Salah. Kita masukkan hostname atau si IP servernya di sini. Lalu jangan lupa kita masukkan user yang ada pada Debian kita. Salah satunya ada namanya tadi Ramon yang kita sudah buat. Ramon. Oke. Lalu kita pilih login langsung. Sip. Di sini sekarang kita sudah terkoneksi ya dengan si servernya. Di sini kita menggunakan user Ramon, by the way. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan aktivitas. Misalkan kita
mengunggah nih. Sekarang kita mengunggah si file nyam-nyam ini ke server. Di sini bagian server ya, nyam-nyam. Oke. Terunggah, oke. Coba kita cek di sini. Nah, di situ kalau nggak salah adanya di folder directory user masing-masing ya. Tadi kita pakai user Ramon, jadi kita sekarang pindah ke directory home Ramon. Nah, kita pilih ls di sini. Nah, di situ ada file ya nyam-nyam gitu. Nah, coba kita bikin file di sini, misalkan touch namanya naga.txt. Enter ls. Oke, sudah ada naga.txt. Sekarang kita coba refresh di sini ya, refreshnya atau di sini bebas. Si naga.txt nya sekarang kita taruh ke si klien atau di sini sebutnya download ya. Kalian bisa drag and drop atau kalian bisa klik kanan aja terus pilih download. Terus pilih oke. Udah, sip. Kita download si naga.txt nya di sini. Oke. Nah, sebenarnya ada beberapa konfigurasi ya yang ingin saya ajarkan. Sebenarnya kalian bisa langsung aja menggunakan si ProFTPD ini. Sorry, maksudnya menggunakan FTP server ini ya secara langsung tanpa harus mengkonfigurasi sana sini. Tapi di sini saya akan mengajarkan beberapa konfigurasi. Yang pertama konfigurasi yang akan saya ajarkan adalah itu disebut dengan jail user ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini si user Ramon ini dia saat login dan saat sampai masuk ke sini dia itu langsung ditempatkan di home directory-nya ya. Langsung ditempatkan di home directory-nya yaitu adalah home Ramon. Nah, di sini si Ramon pun dia bisa pindah-pindah directory ya. Bisa pindah-pindah directory ke Ramon, ke Givari ataupun dia bisa pindah ke lain-lain tempat misalkan di folder etc ya. Dia bisa pindah-pindah directory di sini. Bahkan dia juga bisa melakukan kita bisa nah, tapi kalau di sini dia nggak bisa ya kayak di sini contohnya mengupload file ataupun kita bisa nggak di sini nge-download. Nah, kalau download bisa, tapi kalau ngupload nggak bisa ya. Misalkan joget nih, file joget, coba kita upload. Oh, ada file joget di sini. Coba kita gini aja. Nah, nggak bisa tuh, access denied. Nah, kalau di sini dia nggak bisa ya. Jadi kita pengen nih si Ramon ini dia tuh nggak bisa keluar-keluar nih. Kayak di sini kan bahaya ya. Misalkan dia bisa pindah-pindah directory tempat-tempat lain. Padahal dia cuma pakai user level. Ya Ramon itu bukan user root lah. Tapi dia bisa pindah-pindah kemana-mana gitu. Nah, bagaimana caranya? Sekarang kita akan mengkonfigurasi di konfigurasi si proftpd.conf ya. Oke, ini kita bisa matiin dulu sessionnya. Nah, sekarang kita pindah ke si server kita yang sudah kita putih sekarang. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi file proftpd.conf ya. Oke, nano terus etc proftpd.conf proftpd.conf. Oke. Nah, di sini kita enter. Nah, setelah itu kita sekarang cari ya bagian konfigurasi agar saat user login dia itu tidak bisa pindah-pindah directory atau dia tuh sudah terkunci di direktorinya sendiri. Sekarang kita Ctrl W lalu pilih lalu ketikkan jail. Kita akan search kata kunci jail di sini dengan Ctrl W. Enter. Nah, di sini ada tulisan use this to jail all users in their homes. Oke, kita sekarang uncomment bagian ini. Nah, kita uncomment. Nah, maksudnya ini apa nih default root ini? Nah, maksudnya default root ini dengan tanda ini ya, dengan tanda saya sebutnya tanda cacing ya. Maksudnya adalah saat user login ke FTP server ya, menggunakan FTP client, dia itu tidak bisa kemana-mana dan dia terkunci di home directory-nya sendiri. Seperti itu. Sekarang kita save, kita restart. Sorry, pro FTPD ini suka kebalik-balik. Nah, kita restart. Oke, jika sudah kita restart, sekarang kita coba untuk akses ya di sini. Kita ganti ke FTP, kita ganti ke hostname misalkan.
tadi 192.168.1 port 21 namanya Ramon ya, Ramon, passwordnya Ramon juga. Oke, kita login sekarang. Nah, sekarang Ramon, kalau kita klik di bagian sini, nah dia nggak bisa pindah-pindah direktori, ya. Dia hanya akan di direktorinya aja. Kita ambil contoh lagi, kita misalkan di sini pakai user Givari tadi ya. Tadi ada user Givari kalau nggak salah. Pakai user yang lain lah, misalkan. Tadi saya ada user Givari. Login. Nah, ini sepertinya usernya salah ya. Sebentar. Oh, tadi pakai SFTP ya. Sorry. Pakai FTP harusnya. Coba. Sorry. Passwordnya takutnya salah nih. Soalnya saya lupa. Nah, bisa ya. Nah, kalau di sini dia bisa nih. Dia juga nggak bisa, maksudnya dia nggak bisa keluar dari direktorinya ya. Jadi misalkan kita coba upload naga.txt. Nah, kita coba cek di sini di cd home Givari ls. Nah, naga.txt. Coba kita touch file, misalkan namanya berang.docs ya. Kita coba cek. Kita lihat di sini. Kita refresh. Nah, ada ya berang.docs. Apakah kita bisa mendownload file tersebut? Nah, bisa ya. Nah, contohnya seperti itu. Menjail di masing-masing atau mengunci masing-masing user di dalam direktorinya sendiri dan tidak bisa keluar lagi. Nah, apakah kita bisa membuat mereka tuh terkunci di satu tempat yang sama? Nah, tentu saja jawabannya bisa. Nah, misalkan kita di sini terlebih dahulu membuat konfigurasinya lagi. Ini kita close dulu. Kita buat konfigurasinya lagi. Misalkan tadi kan kalau contoh kan di home directory masing-masing ya. Sekarang kita coba untuk mengkonfigurasinya itu di satu direktori ya. Jadi mereka user Givari atau user Ramon, dia akan terkunci di satu folder aja saat login. Kita akan konfigurasi lagi di bagian jail yang tadi. Jadi nano etc proftpd.conf. Enter. Kita cari lagi kata kunci jail bagian sini ya. Nah, di sini kita akan hapus dulu bagian sini, bagian tanda cacingnya itu. Kita akan arahkan ke folder home share atau kita pakai bahasa Indonesia berbagi. Nah, X Y tadi namanya berbagi. Sekarang kita akan buat folder home berbagi ya. Di folder home kita akan buat folder lagi namanya berbagi dengan mkdir home berbagi. Nah, ini dia, enter. Nah, setelah kita buat folder home berbagi, sekarang kita akan memberikan permission untuk dan agar kita bisa melakukan aktivitas download dan upload. Kita akan menggunakan chmod minr 777 3 kali aja 7-nya. Home berbagi. Oke. Sip. Jika sudah kita buat si folder home berbaginya, sekarang kita restart. ctl restart proftpd. Nah, enter. Oke, jika sudah kita buat foldernya, sekarang kita coba login ya. Login di bagian mana tadi? Di UNSCP, kita login lagi. Di sini kita coba pakai user Ramon ya. User Ramon, protokolnya kita ganti FTP dulu. FTP ini dia. 192.168.1. Username-nya itu tadi Ramon. Dan ini passwordnya. Kita coba login. Nah, oke. Kita coba sekarang buat unggah file. Misalkan ini Titanic udah kita unggah. Sekarang
Kita coba cek di folder home share. Home share ya. Sorry, home berbagi, sorry. Lupa. Folder home berbagi. Nah, sudah ada ya file titanic.csv-nya. Nah, sekarang mari kita touch file baru, misalkan namanya kapal.txt. Ya, kita ls. Oke, sudah ada. Mari kita sekarang pindah user, coba pindah user dulu. Tadi pakai Ramon, sekarang kita pakai Givari. Kita ganti protokol, jangan lupa ke FTP. Ingat, karena kita menggunakan FTP, jadi kita protokolnya harus kita ganti ke FTP. Oke, kita login. Nah, di sini dia punya isi yang sama ya ternyata dengan si Ramon, karena dia sudah terkunci di tempat yang sama juga. Ya, jadi user Givari dan user Ramon itu sudah ada pada satu tempat, yaitu namanya folder home berbagi ya. Jadi kita coba sekarang upload file jin.docs di sini. Nah, kita coba cek lagi di sini di home berbagi ls. Nah, ada filenya ternyata sudah di-upload. Nah, seperti itu untuk konfigurasi yang kedua ya. Konfigurasi pertama itu mengunci user di masing-masing folder. Nah, konfigurasi yang kedua adalah tadi membuat semua user itu dalam satu tempat ya. Seperti itu. Nah, sekarang apalagi kita akan coba belajar konfigurasi untuk anonymous ya. Anonymous login. Kan kalau tadi kita itu loginnya itu pakai user ya, pakai user dan pakai user. Nah, sekarang kita coba login pakai anonymous. Nah, anonymous ini kayak gimana maksudnya? Ini login tanpa user atau login istilah itu anonymous ya. Seperti katanya anonymous itu artinya kita tidak tahu siapa yang login gitu. Nah, kita membuat login anonymous ini untuk publik ya, untuk user publik. Nah, sekarang kita akan konfigurasi di bagian pro FTPD-nya pastinya. Jadi sekarang kita nano etc pro ftpd.conf. Nah, sekarang kita akan cari, sebenarnya sudah ada prekonfigurasinya di sini. Kita tinggal pakai file baris prekonfigurasinya. Kita cukup Ctrl W dan cari kata anonymous ya, anonymous seperti itu. Enter. Nah, bukan yang ini. Sekarang kita Ctrl W lagi. Kita cari lagi kata-katanya tadi anonymous. Anonymous, enter. Nah, kita sudah ketemu sekarang. Itu ada pada bagian sini. Kalian bisa aja cari dengan searching sampai ke bawah, di pakai tanda panah bawah aja, dicari sampai ke bawah terus bisa juga, tapi itu agak capek ya. Nah, sekarang kita uncomment bagian ini, lalu di bagian sini kita ganti menjadi /home ya, /home/ftp ya, /home/ftp. Oke. Nah, setelah itu kita uncomment bagian sini, lalu bagian sini, bagian sini juga, sorry. Setelah itu bagian mana lagi ya, di bagian sini, terus bagian sini juga, sorry, ini, lalu bagian sini. Nah, bagian-bagian itu aja yang kita uncomment sekarang. Setelah itu kita save ya, kita save. Nah, habis kita save, sekarang kita akan membuat folder home FTP ya. Kita akan membuat folder home FTP. Nah, caranya bagaimana? Seperti tadi caranya, kita cukup mkdir. Mkdir itu by the way komen untuk membuat folder ya di Linux Debian. Mkdir home FTP. Oke, setelah itu kita kasih permission untuk agar kita bisa melakukan kegiatan download dan upload. 777, sorry. Home FTP. Enter. Nah, lalu kita akan mengarahkan tadi, soalnya ada user FTP ya. Sebenarnya ini nggak wajib ya, kalian mau lakuin atau enggak, tapi baiknya sih dilakuin ya, karena ini untuk mengarahkan user FTP ke direktori home FTP. Jadi user mode min m
min_d /home /ftp. Lalu kita kasih spasi lagi, kita kasih ftp. Nah, ini maksudnya apa? Kita mengarahkan si user FTP ini nih. Ini jadi sudah ada ya. Pas kita download download lagi, install aplikasi itu ada namanya FTP ya. User FTP. Jadi di sini kita akan memberikan hak atau akan mengarahkan si user FTP ini ke dalam folder home FTP. Oke. Lalu kita enter. Oke, user mode directory home FTP exist. Sebenarnya cukup min d aja ya, nggak perlu min m. Tapi nggak apa-apa. Oke, jika sudah, sekarang kita akan restart si FTP-nya. Kita restart FTP-nya. Sorry, pro FTPD. Nah, itu dia. Nah, oke, jika sudah, sekarang kita clear dulu di sini. Kita ke bagian sini. Sekarang kita press OK dulu. Kita X di bagian sini. Kita new session, sudah ada new session. Kita pilih FTP. Nah, di sini kita masukkan IP dari si FTP server. Pilih 21. Nah, di sini ada anonymous login ya. Langsung diklik aja anonymous loginnya. Akan ada tulisan anonymous, password, bla 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 seperti itu. Oke. Lanjut kita login. Oke, nah di sini dia nggak bakal bisa keluar-keluar juga ya. Dia akan terkunci juga. Sekarang kita coba masukkan file ini dan ini ya. Kita klik kanan, upload, atau ditarik bisa. Nah, kita sekarang cek di folder home FTP. Nah, langsung dia sudah ke ini. Nah, kalau itu anonymous login itu ya pastinya dia digunakan untuk publik untuk publik agar bisa mengakses si FTP servernya. Jadi kalau tadi kan by autentikasi user, kalau sekarang by publik. Ya mungkin itu aja sedikit tutorial yang bisa saya berikan. Jika ada salah-salah dalam video ini silahkan komen di bawah, nanti kami akan coba untuk mengklarifikasinya. Dan kalau ada saran-saran video lain silahkan di komen juga di bawah. Kita sama-sama belajar di sini juga. Jadi nanti by request juga kita akan membuat videonya. Mungkin itu aja kalau dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di video-video ASJ The Series.